Sihan, Sinpei, dan Shinsei. Saya berlatih di perguruan kita tercinta ini sejak mulai tahun 1983 di Dojo PM Kri, Jakarta Selatan. Tapi sekarang dojo itu sudah tidak aktif lagi, dan saat itu saya masih menuju masa remaja yang barangkali Sinpei di sini ada yang masih berusia remaja juga. Di awal tahun 1990 saya sempat melatih di Dojo PM Kri Jakarta, dan sejak tahun 1996 saya tidak aktif berlatih lagi karena pada saat itu saya sudah mulai bekerja. Kemudian 2 tahun kemudian satu tahun kemudian 97 saya menikah, dan sampai sekarang saya sudah memiliki 2 anak milenial Sihan Chandra. Jadi saya mungkin mewakili milenial muda sedikit, dan sekarang punya 2 anak yang sudah berusia milenial. Meski demikian, kenangan akan Sihan Nadi selalu melekat dalam diri saya. Pertemuan saya dengan Hansi Nadi biasanya pada kejuaraan nasional, dan beberapa kali saya juga bertemu beliau di acara Gasuku. Pertama kali bertemu Hansi Nadi pada saat saya masih muda dan menuju masa remaja, dan kemudian remaja sampai saya mulai menuju dewasa, selalu ada perasaan deg-degan dan semakin berdebar saat beliau muncul di hadapan saya. Saya masih ingat di satu kejuaraan nasional saat kami sedang bincang-bincang dengan sesama peserta di satu lobi hotel. Lalu ada informasi kalau Sihan sebentar lagi hadir. Kami pun bersiap-siap, termasuk merapikan pakaian dan sikap agar kami tampil layak di depan Sihan. Saat Sihan hadir di depan pintu lobi pun, secara serentak kami berdiri lalu memberi hormat. Os! Kami tetap pada sikap sempurna hingga Sihan hilang dari pandangan kami. Begitulah cara kami menghargai beliau. Mungkin Sihan tidak ingin diperlakukan seperti itu, tapi kemauan kamilah yang memberi hormat demikian pada Sihan. Saat saya mengikuti technical meeting kejuaraan, karena saya cukup sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan, di mana Sihan hadir dan memimpin technical meeting tersebut, sikap didik pun harus sempurna. Seperti ini. Para Sinpei barangkali yang belum pernah ketemu Sihan, bagaimana pesona, wibawa, dan karismanya itu auranya muncul saat beliau bicara. Duduk sempurna, tegak tapi santai, dan pandangan lurus ke depan. Kami tidak berani bicara. Apalagi duduk dengan memangkukan kaki satu dengan kepada kaki yang lainnya. Kami para peserta kejuaraan saat itu betul-betul menghargai Sihan, dan para pembina, pelatih, juga para manajer, termasuk sesama peserta. Dan pada saat itu pelatih disebut dengan koas. Jadi saya pernah menjadi koas di awal tahun 1990-an. Kami pun tidak berani bahkan bercanda atau bicara satu sama lain saat Sihan bicara ataupun yang memimpin technical meeting bicara. Begitulah yang menjadi disiplin kita di perguruan tercinta ini. Hansi Nadi adalah sosok yang tegas, terutama pada saat-saat tertentu, seperti memimpin saat kejuaraan atau pertemuan dengan para koas, kami para pelatih. Tapi para Sinpei, Shinsei, Sihan yang saya yakin sudah mengenal dekat beliau juga orang yang begitu lembut. Dan anehnya kalau buat saya, ingat dengan hampir semua nama keluarganya. Jadi kalau ketemu saya sudah sekian lama nggak ketemu, dan itu pun hanya sekali-sekali ketemu. Waktu saya bilang, "Os Sihan, Os Emil apa kabar?" Rasanya melayang tinggi sekali. Nggak nyangka begitu pimpinan satu perguruan karate yang begitu besar bisa mengenal atau mengingat nama saya. Dan begitulah memang beliau memiliki hati yang besar dan penuh karisma. Sebagai remaja putri, saya share boleh foto Sinpei Michael. Saya nggak bisa share, bisa tolong diizinkan.
Saya selalu senang sebagai remaja putri, saya ulangi, selalu senang bertemu dengan Shihan Nadi. Penampilan Shihan selalu rapi. Saya masih belum bisa share sampai Michael. Berjalan tegak dengan wajah senyum menawan. Karena kebaikan hati saya rasa orang selalu memiliki pancaran cahaya yang tidak bisa kita miliki kalau tidak dengan satu ketulusan. Coba para simpai lihat wajah menawan dari Shihan Nadi. Shihan Nadi memiliki tubuh yang tinggi besar, kalau tidak bisa dibilang berotot karena latihan keras, juga berkulit putih bersih dengan wajah yang tampan. Pasti para simpai di sini tidak bisa menolak pernyataan saya. Siapapun yang melihat pasti senang melihat penampilan Shihan. Untuk itu, saya selalu berusaha menyapa Shihan Nadi di setiap kesempatan bertemu, meskipun dengan deg-degan yang tadi saya sampaikan itu. Dan ini adalah salah satu foto yang saya miliki saat saya punya kesempatan foto berdua dengan Shihan di akhir tahun 1980-an. Sayangnya saya tidak punya banyak foto kenangan bersama Shihan Nadi karena waktu saya malu, tidak pede, dan juga tidak tahu siapa yang foto saya juga. Shihan Nadi mempunyai filosofi hidup, sikap tegas, tutur kata yang lembut, dan kecintaannya yang luar biasa pada perguruan ini. Sehingga tidak saya sadari, khususnya saya, telah membentuk karakter saya dan pandangan hidup saya. Perguruan ini yang dipimpin oleh Hansi Nadi membentuk karakter saya menjadi seseorang yang kuat dalam menghadapi setiap permasalahan. Tegas dalam bertindak, memiliki prinsip tidak mudah menyerah dan terus berusaha sampai tujuan kita tercapai. Hal-hal inilah yang kemudian saya ajarkan pada anak-anak saya. Salah satu pernyataan yang terkenal dan terus berkesan pada diri saya adalah, saya yakin Shihan Shinsei di sini masih ingat, pernyataannya adalah tiada satu hasil bisa dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan. Tiada ketekunan dan pengorbanan bisa diberikan terus-menerus tanpa keyakinan. Tiada keyakinan bisa bertahan tanpa menyadari untuk apa ini semuanya. Hansi Nadi telah memberikan kita banyak modal untuk hidup melalui kata, perilaku, dan sikapnya. Telah memberikan kita banyak pelajaran akan pentingnya saling menghormati dan menghargai tanpa memandang status, tingkatan, atau lainnya seperti yang disampaikan oleh Kaicho tadi. Dan telah memberikan kita amanah untuk terus menjaga perguruan kita, pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia. Besok 22 September 2020 ada tepat 11 tahun Hansi Nardite Nirwato SH meninggalkan kita. Kenangan akan dirinya selalu ada di hati kita, selalu ada di hati saya. Terus.